Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Pojia. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 2A. Di sini saya akan memperkenalkan komponen-komponen dan cara membongkar dan memasang PC. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan proses pembongkaran salah satu komponen penting yang ada di dalam CPU, yaitu power supply. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka baut-baut yang mengunci power supply pada casing komputer menggunakan obeng. Baut tersebut dilepas satu persatu agar power supply dapat dikeluarkan dengan aman tanpa merusak komponen lainnya. Setelah semua baut berhasil dilepas, langkah berikutnya adalah melepas kabel-kabel power supply yang masih terhubung ke motherboard, hard disk, dan komponen lainnya. Kabel dilepas secara perlahan dan hati-hati agar konektor tidak rusak. Setelah semua kabel terlepas, power supply kemudian diangkat keluar dari casing komputer. Terlihat bahwa power supply memiliki kipas pendingin serta beberapa kabel yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik ke seluruh komponen di dalam komputer. Proses pembongkaran ini dilakukan untuk memperkenalkan letak, bentuk, serta fungsi power supply. Power supply merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah arus listrik dari PLN atau AC menjadi arus searah atau DC yang dibutuhkan oleh komponen-komponen komputer, serta seperti motherboard, prosesor, hard disk, dan SSD, kartu grafis, serta kipas pendingin. Tanpa power supply, seluruh komponen tersebut tidak akan mendapatkan aliran listrik. Langkah berikutnya adalah melepas RAM atau ROM access memory. Sebelum melepas RAM, saya membuka terlebih dahulu pengunci yang berada di kedua sisi slot RAM. Setelah pengunci terbuka, saya menarik RAM secara perlahan ke atas agar tidak merusak pin maupun slotnya. RAM merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara ketika komputer sedang digunakan. Semua aplikasi dan proses yang sedang berjalan akan disimpan sementara di RAM agar dapat diakses dengan cepat oleh prosesor. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin baik kemampuan komputer dalam menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Setelah RAM berhasil dilepas, saya melanjutkan dengan melepas prosesor atau CPU. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka pengunci soket prosesor, kemudian mengangkat prosesor secara perlahan dengan hati-hati tanpa menyentuh bagian pin ataupun kaki prosesor agar tidak rusak. Prosesor atau CPU merupakan otak dari sebuah komputer. Komponen ini bertugas mengolah semua data, menjalankan perintah dari pengguna, serta mengendalikan seluruh proses kerja komputer. Tanpa prosesor, komputer tidak dapat beroperasi karena seluruh proses perhitungan dan pengolahan data dilakukan oleh komponen ini. Selanjutnya, saya melepas kabel SATA yang terhubung ke motherboard. Kabel SATA dilepas dengan menarik konektornya secara perlahan agar tidak merusak port maupun kabel. Kabel SATA berfungsi sebagai penghubung antara media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Pada tahap ini, saya mulai melakukan proses perakitan kembali komputer. Seluruh komponen yang sebelumnya telah dilepas, saya pasang kembali satu persatu sesuai dengan posisi awalnya. Langkah pertama, saya memasang kembali prosesor atau CPU ke dalam soket motherboard. Saya memastikan posisi tanda pada prosesor sesuai dengan tanda pada soket agar pemasangan tepat. Setelah prosesor berada pada posisi yang benar, saya mengunci kembali pengaitnya sehingga prosesor terpasang dengan aman. Prosesor merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai otak komputer. Komponen ini bertugas mengolah seluruh data dan menjalankan setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Setelah prosesor terpasang, saya melanjutkan dengan memasang kembali kipas pendingin prosesor atau CPU. Kipas saya letakkan tepat di atas prosesor, kemudian saya mengunci setiap pengaitnya hingga terpasang dengan kuat. Setelah itu, kabel kipas saya hubungkan ke konektor CPU fan pada motherboard. Kipas pendingin berfungsi menjalankan suhu prosesor tetap stabil saat komputer digunakan, sehingga prosesor tidak mengalami panas berlebihan atau overheat. Selanjutnya, saya mulai memasang kembali kabel-kabel yang sebelumnya telah dilepas. Saya menghubungkan kabel daya utama dari power supply ke motherboard, kemudian memasang kabel daya dan kabel data yang terhubung ke hard disk serta komponen lainnya sesuai dengan letak konektornya masing-masing.
Pada setiap pemasangan kabel, saya memastikan posisi konektor sudah benar, kemudian menekannya hingga terpasang dengan rapat. Hal ini bertujuan agar aliran listrik dan proses pengiriman data dapat berjalan dengan baik ketika komputer dinyalakan. Setelah semua kabel terpasang, saya merapikan susunan kabel di dalam casing agar tidak mengganggu sirkulasi udara dan memudahkan proses perawatan di kemudian hari. Selanjutnya, saya memasang kembali power supply ke dalam casing komputer dan mengencangkan baut penguncinya agar posisinya kokoh dan tidak mudah bergeser. Setelah seluruh komponen dan kabel berhasil dipasang, saya melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan tidak ada kabel yang longgar maupun komponen yang salah posisi. Pemeriksaan ini penting agar komputer dapat berfungsi dengan baik saat dilakukan pengujian. Dengan selesainya proses pemasangan kembali seluruh komponen dan kabel, proses perakitan komputer telah selesai. Komputer kemudian siap untuk diuji guna memastikan semua komponen bekerja dengan normal. Sekian video dari saya tentang pembongkaran dan pengenalan komponen-komponen PC. Terima kasih sudah menonton. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.